Adelia, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus kemudian lanjut ke sesi tanya jawab karena saya yakin kalian sudah ingin sekali mendengar penjelasan Kak Adelia. Masuk pada sesi yang pertama yaitu apa sih sebenarnya itu yang dimaksud dengan metode kerja kelompok dalam pembelajaran? Nah, di sini saya akan sedikit berbagi tentang metode kerja kelompok dalam pembelajaran agama Islam, dalam pendidikan agama Islam. Nah, metode kerja kelompok adalah cara pembelajaran yang menempatkan siswa untuk bekerja sama, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Nah, di sini tujuannya bukan hanya sekedar siswa itu saling mengerjakan tugas bersama, tapi tujuannya adalah agar siswa saling melengkapi satu sama lain. Terus guru yang menggunakan metode kerja kelompok ini biasanya guru itu menyadari bahwa siswanya itu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda, sehingga ketika mereka disatukan, mereka bisa saling berdiskusi dan pembelajaran itu akan lebih kaya dan interaktif. Nah, kenapa sih metode ini itu dianggap mungkin bagi sebagian pendidik itu penting, terutama itu pada kelas yang heterogen? Nah, biasanya di kelas heterogen ini perbedaan minat, kemampuan, dan cara belajar siswa itu saling sangat terlihat. Jadi dengan adanya metode kerja kelompok ini, siswa bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing, karena ada sebagian siswa itu yang dia memiliki kemampuan memahami teori yang cepat, terus ada sebagiannya juga dia yang suka pandai dalam praktiknya, terus ada sebagian juga yang dia aktif berdiskusi, sehingga ketika semua kemampuan itu disatukan, itu akan menimbulkan kekuatan yang menjadikan pembelajaran itu lebih efektif. Di materi kan disebutkan itu berbagai dasar pengelompokan. Nah, bisa nih dijelaskan apa aja pengelompokannya untuk siswa mungkin? Biasanya guru bisa membagi kelompok siswa itu berdasarkan ada 6 cara. Yang pertama, perbedaan kemampuan belajar. Ini bisa dilakukan agar kelompok itu bisa seimbang dan tidak ada yang ketimpangan di antara kelompok lain. Kemudian yang kedua adalah minat belajar yang sama. Dan yang ketiga adalah jenis pekerjaan atau tugas yang diberikan. Kemudian yang keempat adalah wilayah tempat tinggal. Ini lebih efektif kalau tugas yang diberikan itu proyek jangka panjang, agar siswa bisa lebih mudah untuk saling berkoordinir. Kemudian yang kelima adalah pengelompokan acak. Ini pengelompokan tanpa random, tanpa pertimbangan tertentu. Kemudian yang keenam adalah pengelompokan jenis kelamin. Misalnya kelompokan putra sendiri atau putri sendiri. Dan ini jenis pengelompokan ini lebih efektif jika misalnya dipakai dalam pembelajaran fikih yang itu membahas masalah kewanitaan. Nah, jadi gimana sih cara guru itu menentukan cara yang paling efektif yang digunakan untuk misalnya suatu kelas buat siswanya?
memahami suatu kemampuan tertentu, maka kelompok berdasarkan minat lebih efektif. Dan jika tugas-tugasnya berat, maka kelompokan wilayah lebih efektif juga karena mereka bisa saling mudah untuk berkoordinasi. Nah, di sini intinya pilih jenis kelompok sesuai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oh, jadi itu berarti guru itu tidak tahu bahwa tidak ada satu cara yang paling benar, kecuali itu dia disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya sendiri. Nah, kemudian itu apa sih faktor yang harus diperhatikan agar kerja kelompok itu berhasil? Nah, di sini ada 4 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah motivasi anggota kelompok. Jadi, setiap kelompok itu harus menyadari dan merasa punya tujuan yang sama. Kemudian yang kedua, kerja kelompok ini harus positif, nyaman, dan tidak ada tekanan, agar semua kelompok saling bisa nyaman untuk berinteraksi di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, guru harus menjelaskan apakah masalah yang diselesaikan itu diselesaikan secara bersama-sama atau diselesaikan secara individu. Kemudian yang keempat, guru bisa memberikan kesempatan siswa untuk saling membentuk kelompok sendiri jika situasi di kelas tersebut memungkinkan. Kemudian apa sih kelebihan metode kerja kelompok menurut narasumber ini? Menurut saya kelebihan metode kerja kelompok ini sangat banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan 5 kelebihannya. Yang pertama, siswa akan terdorong dalam hatinya untuk meningkatkan kualitas kelompok masing-masing. Jadi dia mempunyai motivasi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, mereka akan terbiasa untuk bekerja sama dan memecahkan persoalan sulit. Kemudian yang ketiga, muncul solidaritas antar anggota. Dan yang keempat, siswa bisa saling membantu untuk mengatasi kesulitan yang ada di kelompok tersebut. Dan yang kelima, dari sisi guru, metode kerja kelompok ini akan memudahkan juga dalam pengerjaan tugas karena sebagian proses pembelajaran dilaksanakan secara kolaboratif. Apa sih kekurangan metode kerja kelompok ini menurut narasumber? Biasanya hal ini tuh terkait perbedaan kemampuan dan motivasi belajar. Jadi siswa itu akan cenderung ada yang aktif, ada yang pasif. Dan biasanya juga ketika berdiskusi, siswa ini akan mendiskusikan hal yang di luar topik pembelajaran. Selain itu, guru juga akan sulit menilai kemampuan individu karena yang dihasilkan dalam pembelajaran akan sering bersifat kelompok. Selain itu, dalam metode ini bisa juga menimbulkan konflik dan perbedaan pendapat jika tidak diarahkan dengan baik. Nah, pasti teman-teman di luar sana juga sangat relate sama penjelasan dari narasumber tentang kekurangan metode kerja kelompok. Nah, jadi gimana sih solusinya untuk mengurangi dampak dari kekurangan tersebut? Solusinya di sini guru bisa membagi peran secara jelas. Jadi guru bisa membagi tugas atau perannya dalam kelompok itu secara jelas seperti itu. Kemudian
itu berjalan dalam kelompok itu berjalan dengan baik seperti itu. Jadi guru tidak hanya menilai di akhirnya saja. Kemudian, nah metode kerja kelompok ini kan kita kan udah di era digital ya. Terus apa sih relevansinya itu metode kerja kelompok sama di era digital itu sekarang gimana menurut Anda semua? Menurut saya metode ini masih sangat-sangat relevan karena di era digital ini kerjasama adalah metode atau kemampuan yang paling dicari di abad 21. Jadi metode ini bisa dikombinasikan dengan teknologi, misalnya seperti diskusi online,